Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah. Di mana zakat fitrah ini hukum asalnya adalah wajib. Hanya saja hukum waktu mengeluarkannya ini ada 5. Alhasil anna lil fitrah khamsatu awqatin. Yang pertama adalah waktu jawaz. Waktu jawaz ini adalah waktu diperbolehkan mulai mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Wa huwa min ibtida'i Ramadan fa innahu yajuzu ta'jiluha min ibtida'i. Tatkala kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, pintu gerbangnya adalah maghribnya malam 1 Ramadan. Kita sudah diperbolehkan untuk takjil zakat fitrah. Berbeda lagi kalau saking semangatnya kita menunaikan zakat fitrah, kemudian kita keluarkan, namun waktunya sebelum masuk waktu maghribnya malam 1 Ramadan, maka wala yajuzu ikhrajuha qablahu. Tidak boleh dan tidak mencukupi. Itu yang pertama, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Yang kedua, waktu wujub. Di mana waktu wajib ini adalah tatkala kita idraku juz'in min Ramadan wa juz'un min Syawal. Kita menemukan bagian daripada bulan suci Ramadan dan juga menemukan bagian daripada bulan Syawal. Tepatnya adalah maghribnya malam 1 Syawal. Kita sudah mendengar lantunan takbir di masjid, di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Keluarkan zakat fitrah pada saat itu, waktunya waktu wujub. Kemudian waktu nadbin, di mana waktu mengeluarkan hukumnya sunnah itu adalah qabla sholatil aidi, dimulai malam itu sampai dengan sebelum melaksanakan sholat id, itu hukumnya adalah sunnah. Yang keempat, waktu karohah, di mana kita mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib, tapi kalau mengeluarkannya pada saat itu, hukum waktu mengeluarkannya itu adalah makruh. Kapan itu? Wa huwa ma ba'da sholatil aidi wa qabla firaghil yaum. Kita mengeluarkan zakat fitrah tetapi setelah melaksanakan sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari di hari Id itu. Jadi tanggal 1 Syawal tepatnya habis melaksanakan sholat Id, kita baru mengeluarkan. Itu hukumnya adalah makruh. Kecuali bagi orang yang memang ada uzur. Contohnya uzur min tidhuri qaribin, menunggu kerabat yang dekat. Ini kebetulan mustahik, sebentar lagi datang, biasanya berkunjung ke sini, kita tunggu. Itu enggak makruh. Atau ada orang yang lebih membutuhkan, nanti dia akan berkunjung ke sini, sekalian saya kasihkan. Itu juga tidak makruh, karena itulah yang disebut dengan uzur. Adapun yang terakhir itu adalah waktul haram, di mana kita mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib, tapi kalau mengeluarkannya pada saat itu hukumnya adalah haram. Kapan itu? Wa huwa ma ba'da yaumil 'idi. Sudah keluar daripada hari Idul Fitri, yaitu pada malam kedua atau pada hari kedua dan seterusnya. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita menyalurkan zakat melalui panitia-panitia zakat, kemudian panitia zakat sendiri saking sibuknya sehingga pada saat malam Id itu tidak habis, pada hari Id itu tidak habis dibagikan, masih tersisa pada malam yang kedua atau hari kedua masih ada beras, masih ada uang, maka tidak disampaikan kepada mustahiknya pada hari itu, maka kasihan yang mengeluarkan zakat. Karena posisi amil dengan posisi panitia zakat ini berbeda. Kalau al-amil itu adalah man nasobahu al-imam,
orang yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengatur tentang zakat, mulai dari mengambil, mulai dari mencatat, mulai dari mendistribusikan, mulai dari menjaga. Inilah yang disebut dengan al-amil. Posisi al-amil ini sama persis seperti al-mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Sehingga al-amil ini mau dibagikan kapan itu terserah. Hanya saja kalau yang namanya panitia zakat ini statusnya adalah al-mutatawwi, relawan, di mana relawan ini statusnya bukan mustahik tetapi statusnya sama seperti al-muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sehingga kalau panitia zakat kemudian belum menyalurkan zakatnya kepada mustahik, masih menumpuk di ruang panitia, maka bisa dipastikan yang berdosa panitianya, juga orangnya yang berdosa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan yang kedua adalah tentang mengalokasikan zakat pada masjid, musola, madrasah, pesantren, dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan yang masuk di saya. Bagaimanakah tatkala kita mengalokasikan zakat bukan kepada fakir miskin atau kepada mustahik zakat yang masuk asnafus samaniyah, tetapi kita alokasikan langsung kepada pembangunan masjid, kita alokasikan langsung pada pembangunan pesantren, kita alokasikan langsung kepada pembangunan jalan dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama banyak keterangan di dalam kutubul fiqhiyah. Salah satunya adalah keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di situ dijelaskan la yastahiqul masjid syai'an minaz zakah mutlaqan. Masjid itu sama sekali tidak berhak menerima zakat. Perlu dicatat, masjid, musola, pondok pesantren itu tidak berhak menerima zakat sama sekali. Berbeda kalau infak, berbeda kalau sedekah. Tapi kalau zakat tidak berhak menerima sama sekali. Jadi idza yajuzu sarfuha illa li hurin muslimin. Zakat itu tidak boleh dialokasikan kecuali kepada manusia. Ya, li hurin muslimin, orang yang merdeka, ya, orang muslim yang merdeka. Nah, terus kemudian banyak lagi lah keterangan ittafaqo ala a'immah al-arba'ah ala annahu la yajuzu ikhraju zakat li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Ulama 4 mazhab ini sepakat bahwasanya zakat itu tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan masjid, untuk biaya mengafani mayit, itu tidak boleh. Namun perlu dicatat, inilah Islam. Islam itu luas. Islam itu tidak sempit. Di situ fikih itu ijtihadi, di mana ini adalah hasil ijtihad ulama. Jadi wajar saja kalau masih ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang membolehkan masjid, musola, pondok pesantren itu menerima zakat. Ada. Atas nama apa? Atas nama sabilillah. Bukankah sabilillah itu orang yang berperang? Ya betul, itu mengikuti pendapat kesepakatan ulama. Jumhurul ulama demikian. Hanya saja ada pendapat yang membolehkan mengalokasikan zakat itu untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan musola, pembangunan madrasah, pembangunan jalan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan sektor sosial. Oke. Itu mengikuti kelompok yang namanya sabilillah dengan menafsirkan fi wujuhil khair. Jadi setiap perkara yang baik, berbagai sektor sosial itu boleh. Wal qaulul awal huwa as-shahih li ijma'i jumhuri alaih. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya zakat tidak boleh dialokasikan kepada masjid, kepada musola, kepada madrasah, kepada pesantren, itu adalah pendapat yang sahih karena di situ adalah jumhurul ulama. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang tingkatan pahala sedekah tergantung penerima. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sedekah sendiri itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Disebut dengan sedekah wajib itu kapan meliputi zakat fitrah, zakat mal, ada fidyah, kemudian ada sedekah yang nazar.
Ini disebut dengan sedekah wajib. Kemudian yang sunnah itu berarti yang tidak ada kaitannya dengan itu, sukarelawan. Okay. Sukarelawan, inilah yang disebut dengan sunnah. Kita membahas sedekah sunnah dulu. Sedekah sunnah itu pahalanya berbeda-beda. Meskipun kita mengeluarkan uang 1.000 rupiah, namun pahalanya itu berbeda-beda tergantung orang yang kita beri. Oleh karenanya, membaca dalam keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin, Imam As-Suyuti beliau menjelaskan anna sawabas shadaqati khamsatu anwa'in. Mengeluarkan sedekah itu pahalanya ada 5 macam. Yang pertama, wahidatun bi asyratin. Kita mengeluarkan 1, tetapi balasannya pahalanya itu 10, berarti 1 banding 10. Kita mengeluarkan uang 1.000, tetapi nanti pahalanya 10 kali lipat, yaitu 10.000. Kepada siapa itu? Wahia ala sahihil jismi. Kapan kita mengeluarkan sedekah? Diberikan kepada orang yang sehat jasmani, orang yang masih bisa mencari, orang yang gak terlalu butuh. Nah, ini namanya sedekah 1, tetapi balasannya 10 kali lipat, 1 banding 10. Yang kedua adalah wawahidatun bitis'ina. Kita mengeluarkan sedekah 1, tetapi balasannya 90. Artinya kita ketika mengeluarkan uang 1.000 rupiah, setelah kita berikan, insya Allah kita mendapatkan pahala 90.000. Itu kepada siapa? Alal a'ma wal mubtala. Kita berikan kepada orang buta, kita berikan kepada orang cacat, kita berikan kepada orang yang mendapatkan musibah, entah musibah kematian, atau musibah kebakaran, atau musibah kebanjiran, dan lain sebagainya. Itu yang nomor 2. Kemudian wawahidatun bitis'i mi'atin. Kita mengeluarkan 1, tetapi pahalanya adalah 900. Artinya mengeluarkan 1.000, tetapi pahalanya 900.000. Ini perumpamaan. Wahia ala dzi qarabatin muhtajin. Ini adalah sedekah sunnah yang kita berikan kepada kerabat kita, baik saudara kandung maupun saudara sepupu atau saudara-saudara kita yang muhtajin, betul-betul membutuhkan. Nah, ini perbandingannya 1 dibanding 900. Adapun yang nomor 4 adalah wawahidatun bi'mi'ati alfin. Kita mengeluarkan 1, tetapi balasannya adalah 100. Kita mengeluarkan 1, pahalanya adalah 100.000. Bimi'ati alfin, mi'ati 100, alfin 1000. Wahia alal abawaini. Kita mengeluarkan 1.000 rupiah, tetapi balasannya 100.000. Artinya 100.000 kali lipat. Tinggal hitungkan saja. Itu kepada siapa? Kepada orang tua kandung kita. Kita mempunyai rezeki, kirimkan kepada orang tua, maka pahalanya dikali lipatkan 100.000 kali lipat. Dan yang terakhir kali adalah wawahidatun bitis'i mi'ati alfin. 1 saja kita berikan, itu pahalanya 900.000 kali lipat, yaitu 1 banding 900.000. Wahia ala alimin au fakihin, yaitu kita berikan kepada orang yang alim dan orang yang ahli fikih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Tujuan daripada zakat sendiri itu adalah bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, bukan, tetapi yang dinamakan zakat itu adalah membersihkan harta. Ini berlaku untuk zakat mal, mensucikan diri. Ini berlaku untuk zakat fitrah. Namun di sisi lain yang paling terpenting, yang paling pokok itu adalah untuk berbagi kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Makanya di situ ada tulisan muhtajin, orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ini adalah berbicara tentang zakat atau sedekah yang wajib. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya semuanya orang pasti tahu bahwasanya sedekah wajib atau yang disebut dengan zakat ini mengalokasikan, bukan sekedar mengalokasikan, tetapi memang ada mustahiknya, di mana di dalam Al-Quran juga sudah tertera
bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Setidaknya ada kelompok yang jumlahnya 8 disebut dengan asnafus samaniyah. Inilah yang disebut dengan mustahiq zakat, orang yang berhak menerima zakat. Insyaallah lain waktu diberikan umur panjang kesehatan akan kami sampaikan tentang hal ini. Namun perlu dicatat bahwasanya saat ini saudara-saudara kita itu banyak yang membutuhkan, banyak yang membutuhkan uluran tangan. Melihat keadaan semacam ini, mari entah itu sedekah, entah itu zakat, kita betul-betul ratakan. Kadang-kadang yang menjadi salah kaprah saat-saat akhir-akhir ini itu adalah ketika kita sudah mengalokasikan zakat ke masjid saja. Kita sudah mengalokasikan zakat ke pesantren, pesantren saja. Sedangkan lembaga amil zakat, sedangkan panitia zakat kadang-kadang mohon maaf kurang begitu mengetahui sehingga tidak dialokasikan kepada mustahik yang ada. Padahal agama Islam sendiri itu sudah mengatur wa idza qasama al imam wajaba alaihi arba'atu asya. Tatkala lembaga amil zakat, tatkala panitia zakat ini sudah mendapatkan zakat, itu bukan berarti diambil kemudian langsung ditumpuk diri sendiri, kelompok diri sendiri, bukan. Ada kewajiban yang perlu dicatat, yaitu ta'mimul asnaf as-samaniyah in wujidu. Asnaf samaniyah, kelompok yang jumlahnya ada 8 mustahiq zakat, itu wajib diratai, wajib diberi semua jika memang menemukan. Kapan beda lagi kalau memang tidak menemukan? Fa'in lam yujad jami'ul asnaf. Kapan dari 8 ini ada yang tidak ditemukan, ada yang tidak didapati? Wajib ta'mimu man wajada minhum. Maka cukup orang yang ditemukan saja kelompoknya. Oleh karenanya yang paling diutamakan, mari saat kita mengeluarkan zakat itu diratakan supaya betul-betul tersalurkan. Jangan hanya ketika kita diserahi zakat kemudian nggak dialokasikan. Banyak fakir, banyak orang miskin